Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Samsul Arifin dari kelompok 4. Dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian teknik penyimpanan hasil pertanian. Nah, teknik penyimpanan hasil pertanian adalah metode atau cara menata, menyimpan, dan memelihara komoditas hasil panen. Tujuannya digunakan untuk menjaga mutu, kuantitas, dan kualitas hasil panen agar baik sebelum dipasarkan atau dikonsumsi. Fakultas Pertanian. Nah, jadi ingin memperkenalkan di slide bagian tujuan penyimpanan. Nah, jadi terbagi 5. Jadi yang pertama menjaga kualitas produk. Nah, jadi itu seperti mempertahankan kesegaran, tekstur, rasa, dan nilai gizi. Nah, yang kedua mengurangi kehilangan hasil panen. Nah, mencegah penyusutan bobot dan kerusakan fisik maupun biologi yang sering terjadi selama penyimpanan. Dan yang ketiga memperpanjang masa simpan. Nah, jadi itu menghambat laju kerusakan respirasi, transpirasi, dan mikroba. Nah, yang keempat menjaga ketersediaan pangan. Nah, menampung hasil panen yang melimpah. Nah, itu maksudnya kayak musiman. Nah, terus yang kelima meningkatkan harga jual hasil pertanian. Nah, jadi itu artinya menyimpan hasil panen memungkinkan petani menghindari penjualan saat harga jatuh karena panen raya. Nah, slide berikutnya dengan judul jenis hasil pertanian yang disimpan. Nah, jadi itu bahan pangan tidak tahan lama. Jadi itu artinya bahan pangan tidak lama adalah bahan pangan yang mudah membusuk dan mengandung metode khusus untuk mencegah pembusukan, misalnya sayur dan buah. Nah, yang kedua bahan pangan semi tahan lama. Nah, jadi itu semi tahan merupakan bahan pangan yang mampu bertahan tanpa adanya tanda-tanda pembusukan selama beberapa minggu. Nah, misalnya bawang bombay, kentang, dan bawang putih. Nah, yang ketiga bahan pangan tahan lama. Nah, jadi itu produk bahan pangan tahan lama yaitu biji-bijian seperti kacang-kacangan dan berbagai rempah-rempah yang biasanya disimpan selama 1 tahun dan dibeli untuk stok bulanan. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan faktor penyimpanan dan kerusakan. Faktor penyebab kerusakan yang pertama adalah faktor biologis, jamur, bakteri, serangga. Yang kedua faktor fisik, suhu, kelembapan, benturan. Yang ketiga faktor fisiologis, respirasi, transpirasi, dan etilen. Yang keempat faktor kimia, reaksi, oksidasi, kadar air tinggi. Yang kelima faktor iklim, curah hujan tinggi, dan kekeringan. Kerusakan ini memicu pembusukan, penurunan kualitas, hingga kehilangan kuantitas, terutama akibat penegangan pasca panen yang kurang tepat. Dan faktor yang mempengaruhi penyimpanan, yang pertama faktor lingkungan, suhu, kelembapan, ventilasi dan cahaya, kondisi gudang. Yang kedua faktor internal, aktivitas air, kadar air, dan keasaman atau pH. Yang ketiga faktor operasional, jenis dan ukuran kemasan, metode penyimpanan, dan quality control. Pengendalian faktor-faktor ini krusial untuk mempertahankan kualitas, mencegah kebusukan, dan memperpanjang umur. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknik penyimpanan kering atau dry storage. Teknik penyimpanan hasil pertanian kering merupakan metode menjaga bahan hasil panen yang memiliki kadar air rendah agar tetap awet dan berkualitas. Hasil pertanian kering seperti gabah, beras, jagung, kacang-kacangan, serta rempah-rempah yang memiliki daya simpan lebih lama dapat menggunakan teknik penyimpanan kering. Hasil pertanian kering lebih awet dibandingkan hasil pertanian basah karena mikroorganisme sulit tumbuh pada kadar air rendah. Teknik penyimpanan kering meliputi yang pertama, yaitu pengeringan mengurangi kadar air atau air kurang dari 10%,
menggunakan sinar matahari alami atau mesin pengering untuk mencegah jamur. Yang kedua, kondisi gudang ruangan harus kering, bersih, dan memiliki ventilasi yang baik untuk mencegah kondensasi. Yang ketiga, pengemasan gunakan wadah kedap udara atau karung koni yang terangkat dari lantai atau menggunakan rak berjarak itu dan tidak menempel pada dinding untuk sirkulasi udara. Yang keempat, yang terakhir, suhu idealnya pada suhu sejuk sekitar 25 derajat Celcius. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik penyimpanan dingin. Teknik penyimpanan hasil pertanian dingin merupakan metode penyimpanan bahan hasil panen yang masih segar dan memiliki kadar air tinggi seperti buah, sayuran, serta umbi-umbian hasil pertanian. Bahan pangan basah mudah mengalami kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme, suhu tinggi, dan kontaminasi lingkungan sehingga memerlukan penanganan serta pengontrolan yang tepat. Sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan dalam gudang. Sistem penyimpanan dalam gudang digunakan untuk menyimpan hasil pertanian dan jumlah besar. Gudang yang baik harus bersih, kering, memiliki ventilasi udara yang baik, dan bebas dari hama. Penyimpanan dalam gudang bertujuan menjaga kualitas produk sekaligus memudahkan proses distribusi pertanian. Contoh gudang silo untuk penyimpanan biji-bijian dalam jumlah besar. Manfaat dan dampak penyimpanan. Yang pertama, dampak penyimpanan yang buruk. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil pertanian cepat rusak, berjamur, membusuk, dan kehilangan kualitas. Selain itu, penyimpanan yang buruk juga dapat menurunkan harga jual produk dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani maupun distributor. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri, beras dimakan oleh kutu beras dan menyebabkan beras menjadi seperti bubuk dan menurunkan harga jual beras itu sendiri. Yang kedua, manfaat penyimpanan yang baik. Penyimpanan hasil pertanian yang baik memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi kehilangan hasil panen, menjaga mutu produk, memperpanjang simpan, serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Dengan penyimpanan yang tepat, ketersediaan pangan juga dapat lebih terjamin. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri, beras yang disimpan dengan penyimpanan yang baik memiliki beras yang bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kesimpulan, teknik penyimpanan hasil pertanian merupakan bagian penting dalam kegiatan pasca panen. Penyimpanan yang baik dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, kebersihan, dan teknologi yang digunakan. Dengan penerapan teknik penyimpanan yang tepat, kualitas hasil pertanian dapat tetap terjaga, sehingga memberikan keuntungan bagi petani dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.